Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 tugas video Biologi Mulut 3 dengan judul Peranan Madu terhadap Penyakit Periodontal dan Regenerasi Jaringan Periodontal dengan anggota yaitu 1. Fajria Bella Mulia Putri dengan NIM 029, 2. Messi Ramadona dengan NIM 006, 3. Fatima Azahra dengan NIM 073 dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Santi Hairani MSI. Baiklah, selamat menyaksikan. Siapa yang tidak mengenal cairan kental dengan rasa yang manis satu ini? Ya, benar sekali, madu. Kita bisa mendapatkan madu di supermarket, apotik, dan pusat perbelanjaan. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah. Rasanya yang manis membuat madu disukai semua kalangan usia. Kita dapat mengkonsumsi madu secara langsung. Bisa juga dicampur air atau ditambahkan dengan bahan makanan lainnya. Tidak hanya memiliki rasa yang manis, madu juga memiliki manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut. Untuk informasi selanjutnya, yuk tonton penjelasan kita. Halo semuanya, halo pencinta madu, halo madu lovers, halo honey lovers. Jadi di sini kami bertiga mau ngejelasin nih tentang peranan madu terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, madu itu merupakan substansi makanan yang manis dan kental yang dibuat oleh lebah. Ada 3 kandungan utama yang paling penting di madu, yaitu yang pertama, hidrogen peroksida yang berperan sebagai antibakteri, yang kedua, polifenol yang berperan sebagai antiinflamasi, yang ketiga ada fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antiinflamasi. Lanjut. Nah, pada jurnal Antibacterial Potential of Manuka Honey Against 3 Oral Bacteria in Vitro, Swiss Dental Journal tahun 2014, metode yang digunakan yaitu penelitian in vitro menggunakan madu manuka semi cair terhadap bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans dan bakteri Porphyromonas gingivalis. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, madu manuka memiliki sifat antibakterial yang ditunjukkan oleh hasil dari ukuran zona hambat bakteri lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif, yaitu berupa salin. Tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kontrol positif, yaitu berupa chlorhexidin. Yang kedua, didapatkan hasil MIC atau Minimum Inhibitory Concentration yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans, yaitu dengan pengenceran madu manuka sebesar 25%. Sedangkan pada bakteri Porphyromonas gingivalis didapatkan hasil MIC yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu dengan pengenceran madu manuka sebesar 10%. Lanjut. Baiklah, untuk jurnal selanjutnya yaitu Effects of Gum Honey on Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis in Vivo, Journal of Dental Surgery tahun 2014. Jurnal ini menggunakan metode penelitian in vivo menggunakan sampel tikus yang diinduksi penyakit periodontal lalu diberi madu gelam. Nah, untuk hasilnya, jumlah osteoklas pada tikus yang diinduksi dengan penyakit periodontal yang diberi madu gelam hasilnya lebih rendah dibandingkan kontrol negatif, yaitu tikus yang diberi salin. Untuk jurnal selanjutnya, yaitu Honey, a Potential Agent Against Porphyromonas gingivalis, International Journal of Contemporary Medical Research tahun 2016. Nah, jurnal ini menggunakan metode penelitian in vitro terhadap strain bakteri Porphyromonas gingivalis oleh madu lokal India. Nah, untuk hasilnya didapatkan hasil yaitu setelah diberi madu lokal India yang sudah diproses, diameter zona hambat bakteri menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan madu lokal India yang belum diproses. Lanjut. Baiklah, selanjutnya di sini jurnal tentang periodontal application of Manuka honey, antimicrobial and demineralizing effect
in vitro, International Journal of Dentistry tahun 2017. Di sini jurnal ini menggunakan metode penelitian in vitro terhadap strain bakteri Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, dan Prevotella intermedia oleh madu manuka. Jadi di sini didapatkan hasil MIC minimum inhibitor concentration 6,3% lebih tinggi, menghambat pertumbuhan bakteri Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis setelah pemberian madu manuka dibandingkan dengan kontrol negatif yaitu Fusobacterium nucleatum dan Porphyromonas gingivalis yang tidak diberi madu. Lanjut. Nah, pada jurnal The Effect of Tualang Honey on Human Periodontal Ligament Fibroblast Proliferation and Alkaline Phosphatase Level, Science Malaysiana tahun 2015, metode yang digunakan yaitu penelitian in vitro menggunakan primary cell human periodontal ligament fibroblast oleh madu tualang. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, persentase dari proliferasi sel human periodontal ligament fibroblast lebih tinggi jika diberi madu tualang dengan konsentrasi 0,02% dibandingkan dengan kontrol negatif, yaitu sel human periodontal ligament fibroblast yang tidak diberi apapun. Nah, lalu yang kedua, aktivitas alkalin fosfatase pada sel human periodontal ligament fibroblast lebih tinggi jika diberi madu tualang dengan konsentrasi 0,02% dibandingkan dengan kontrol negatif yaitu sel human periodontal ligament fibroblast yang tidak diberi apapun. Lanjut. Selanjutnya di sini jurnal tentang the in vitro effect of royal jelly Apis mellifera on proliferation of human gingival, periodontal ligament fibroblast, and human bone cell. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal tahun 2011. Di sini, jurnal ini menggunakan metode penelitian in vitro sel human gingival fibroblast dan sel human ligament periodontal oleh royal jelly dan Apis mellifera. Di sini didapatkan hasil jumlah proliferasi sel human gingival fibroblast setelah diberi royal jelly crude extraction didapatkan hasil 0,1 mm per miligram lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif yaitu sel human gingival fibroblast yang tidak diberikan apapun. Selanjutnya, hasil jumlah proliferasi sel human periodontal ligament fibroblast setelah diberikan royal jelly crude extraction didapatkan 0,5 mm per miligram lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol negatif yaitu sel human periodontal ligament fibroblast yang tidak diberikan apapun. Jadi, kesimpulannya, pada jurnal yang udah kita bahas, madu memiliki peranan sebagai antibakteri terhadap penyakit periodontal dan memiliki peranan penting untuk regenerasi jaringan periodontal. Lanjut. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang peranan madu terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.